Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan informasi seputar sejarah Islam di Nusantara. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Syekh Subakir, seorang ulama besar yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Siapakah beliau dan apa saja kisahnya? Mari simak bersama-sama. Syekh Subakir adalah seorang ulama asal Persia atau Iran saat ini. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 Ramadan 787 Hijriah atau sekitar tahun 1385 Masehi. Beliau memiliki nasab yang panjang dan mulia yang menghubungkannya dengan keluarga Alawiyin, yaitu keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau menuntut ilmu agama di Masjidil Haram Mekkah. Selama 10 tahun, beliau siang hari berpuasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Beliau malam hari beribadah, membaca salawat, dan berdoa. Beliau menguasai berbagai ilmu seperti ilmu ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Beliau juga mengikuti tarekat Maghrobiyah, yaitu salah satu cabang dari tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada tahun 1404 Masehi, Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya, membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tamu Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia, atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun, sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Prajakelin, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Prajakelin agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Prajakelin turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajang. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kala Cakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas.
sehingga membuat para lelembu terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Para jin dan makhluk halus yang merasa terganggu oleh cahaya suci dari batu hitam tersebut lalu menyerang Syekh Subakir. Namun, Syekh Subakir tidak gentar. Beliau menghadapi mereka dengan senjata tombak yang bernama Kai Panjang. Tombak ini konon memiliki panjang 12 meter dan berat 100 kg. Dengan tombak ini, Syekh Subakir berhasil mengalahkan para jin dan makhluk halus yang menghalangi dakwah Islam di tanah Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun kusyuk bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabda Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian Ki Semar pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia lindungi. Namun, dengan beberapa syarat. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa. Tapi, raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawan dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat gara-gara. Setelah berhasil membuat perjanjian dan menumbal tanah Jawa, Syekh Subakir melanjutkan dakwahnya dengan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Beliau juga membantu para ulama lain yang datang ke tanah Jawa seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Beliau termasuk salah satu anggota Wali Songo periode pertama, yaitu 9 ulama besar yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir wafat pada tanggal 21 Syawal tahun 1021 Hijriah atau sekitar tahun 1612 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Condro, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Makam beliau masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Di sekitar makam beliau terdapat beberapa benda pusaka yang konon milik beliau, seperti tombak Kiai Panjang, batu Raja Aji Kalacakra, dan beberapa batu berbentuk telur yang disebut batu telur naga. Demikianlah kisah singkat tentang Syekh Subakir, ulama besar yang menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah beliau. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.